Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu dalam doa. Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Engkaulah yang kami puji, kami sembah, kami muliakan di dalam setiap hal yang kami lakukan dalam hidup kami ini. Saat ini Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu senantiasa memimpin hati dan pikiran kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Unang ma bocah rohamuna. Porsea mahamu di debata, jala porsea mahamu diau. Percayalah kepada Allah, percayalah kepada Yesus. Injil Yohanes bertujuan untuk mengingatkan akan iman percaya kepada Allah dan juga kepada Yesus Kristus. Kita menjadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus bukanlah dari diri kita sendiri. Allah di dalam Yesus Kristus melalui Roh Kudus memanggil kita menjadi pengikut-Nya. Dengan kesadaran diri sendiri, kita meyakini akan panggilan Allah bagi kita untuk menjadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan maupun hanya karena keturunan. Mungkin awalnya bisa saja demikian. Seiring berjalannya waktu, kita memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa kita dipanggil dan dipilih untuk menjadi seorang yang percaya kepada Yesus Kristus. Percaya kepada Allah sama dengan percaya kepada Yesus Kristus. Sebab kita tidak dapat mengenal Allah Bapa di luar Yesus Kristus. Yesus Kristus menjadi cara Allah menyatakan diri sebagai manusia untuk menyelamatkan kita. Siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, maka dia juga percaya kepada Allah Bapa. Sebab Bapa adalah satu dengan Yesus Kristus. Percaya kepada Allah Bapa, percaya kepada Yesus Kristus adalah hal yang menguntungkan bagi kita. Di saat kita percaya kepada Yesus Kristus, saat itu juga kita percaya kepada Allah dan kehidupan selama-lamanya kita miliki, terjamin di dalam Yesus. Anugerah pengampunan dosa, anugerah kehidupan kekal, keselamatan, kebahagiaan di dalam Yesus ada pada kita karena pengasihan-Nya. Kemudian kita dikuatkan melalui firman Tuhan hari ini bahwa hati kita akan jauh dari kegelisahan jika kita sungguh-sungguh percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus. Sahabat yang baik hati, apakah hatimu sekarang sedang gelisah? Apa yang sedang membuatmu gelisah? Puji Tuhan jika kita tidak sedang gelisah saat ini. Artinya, hati kita benar-benar percaya dan berserah kepada Allah yang menciptakan dan memelihara hidup kita. Namun, jika hati kita sedang dilanda kegelisahan saat ini, atau bahkan kita sedang tidak dapat menentukan apakah kita gelisah atau tidak, maka berdoalah dalam iman percayamu kepada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Maka itu akan menolong kita untuk menenangkan hati kita, menjauhkan dari rasa gelisah, dan kita dapat melihat dan merasakan hati kita akan jauh dari kegelisahan. Berdoalah dalam iman percaya. Sebagai orang yang percaya kepada Allah dan Yesus Kristus akan menolong kita menjadi pribadi yang tenang dalam menjalani hidup ini. Allah akan menolong kita dalam menghadapi setiap hal yang dapat membuat hati kita gelisah. Dia sendiri yang menenangkan hati kita jika kita percaya kepadanya. Sahabat yang baik hati, serahkanlah segala kekhawatiranmu, kegelisahanmu kepada Tuhan yang kita percayai di dalam Yesus Kristus. Dialah yang mengatur segala sesuatu dalam hidup kita ini indah pada waktunya.
Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkau sungguh sangat baik, menginginkan, menghendaki kami supaya kami jauh dari kegelisahan, supaya hati kami boleh tenang di dalam menjalani hidup kami. Apapun tantangannya, apapun pergumulannya, ketenangan hati karena kami percaya kepadamu ya Allah di dalam Yesus Kristus, menolong kami di dalam setiap langkah kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan dalam kegiatan kami hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.